Hai Probolinggo. Sik bro. Kok ndak ngopi kon bro? Lah apa gak kudu kopi? Astagfirullahalazim bro. Ini namanya meeting, ketemuan, kita ngobrol santuy. Ya harus kopi bro. Sik. Apa kok aku kudu ngombe kopi pas ngobrol? Di mana-mana bro. Sepanjang jalan Probolinggo kanan kiri isinya warung kopi semua, kafe-kafe ngopi semua. Itu buat orang ngobrol-ngobrol. Kita yang tidak di sana harusnya pun juga sama. Jadi nggak boleh nih, kalau nggak kopi gak oleh. Haram hukumnya, astagfirullah. Iso Ini kan Probolinggo bro, kota maju. Kita harus memajukan kota Probolinggo ini dengan. Jadi saiki standar kemajuan kota gara-gara kabeh wong ngopi. Ya iyalah. Di mana-mana orang ngopi is number one. Tapi tak cerita nih ini. Kau ngerti ndak? Asal mulane tren-tren ngopi ki ya apa? Ya kan arek-arek kuliah daring ae saiki sing begitu ndak neng tempat kuliahnya, akhirnya dia ngopinya di sini. Benar. Ya. Awalnya lek menurut perkiraanku ya, mbek Enal. Perkiraan. Jadi awalnya itu kita kan yang mobilisasinya tinggi, terus kita bekerja secara luring ya kan, kebanyakan luring ya kan, Oke. luar jaringan. Ya. Kita ketemu, Ya. kita bisa pindah ke sana kemari, Ya. tidak harus di tempat ngopi, di sekolah, di tempat kerja, entah di mana, di rumah teman. Namun sekarang kan mobilitas kita terbelenggu, akhirnya lama kelamaan kita jenuh tuh di rumah. Akhirnya kita mencari tempat yang kira-kira fancy. Fancy, oke, terus Ya salah satunya tempat ngopi ya kan. Yang paling nyaman, lumayan murah, lumayan terjangkau, Iya. dan enak dibuat ngobrol. Nah, tempat ngopi iki apa kok iso viral iku, terus arek-arek saiki jadi pengen semuanya jadi barista, semuanya pengen buka kedai kopi. atau bahkan orangnya yang ngopi pun dianggap keren, jadi suatu keinginan yang wah padahal sebagai pelanggan, ya kan? Iya bener. Pelanggan-pelanggannya dikira, iki keren aku lek wis ngopi ngono. Ya kenapa ya? Aku nggak paham kenapa kok bisa jadi begitu. Padahal bayangin, kalau sebelum ada budaya ngopi seperti ini, orang-orang anak muda terutama ya, emangnya ngapain? Kalau ngobrol atau apa sehingga tidak ngopi lah pokoknya. Ayo, dulu ngapain coba? Ya dulu ngobrol biasa aja, entah dimanapun bisa jalan, bisa jadi. Jadi bisa jadi obrolan gitu loh, entah dimanapun, nggak harus di tempat ngopi. Ya karena sekarang apa ya mobilitas yang tadi terbelenggu itu. Paham, Terus aku kemudian paham. datang hal. Gini ya tak jelasin evolusi otak manusia lah anggap saja secara simpel. Oke. Dulu misalnya kan kita menemukan kacang Nal. Ya. Kacang ditanam, tumbuh kan? Biji kacang, Tentu. kita makan. Kenyang kan? Kita makan lagi, kenyang. Kita makan lagi, kenyang, tapi setelah itu manusia bosan. Oke. Nah, setelah bosan, setelah kebosanan muncul, tumbuhlah variasi. Variasi itu bentuknya macam-macam. Kita bikin kacang jadi selai kacang. Kita bikin kacang jadi bumbu sate, jadi bumbu rujak, kayak gitu. Sama kayak budaya ngopi. Lah, tapi yang jadi titik permasalahannya. Belum selesai aku ceritanya. Oh iya, oke, lanjut. Masih. Kalau gitu kenapa kok sekarang tren banget budaya kopi ini? Mungkin ya awalnya kayak budaya-budaya sebelumnya, kayak budaya pop dan lain-lain. Kamu tahu kan? Sekarang juga lagi ngetren budaya ini, pakai baju yang celananya baggy, sepatu sneakers, Converse. Iya, yang kayak orang zaman dulu ya Yoi, itu kan. Padahal retro ini vintage zaman ya. sekarang now. Nah, Oke. budaya-budaya itu kembali lagi bebarengan dengan kembalinya budaya ngopi. Oh. Padahal dulu kan orang tua Nal yang ngopi Nal. Oh iya. Ayo ngobrol ndisik kopi nih. Oke. Sih. Aku penasaran. Lah, kalau misalnya anak mudanya yang menyerupai orang tua, sekarang orang tuanya pada zaman sekarang ngetrennya apa coba? Hah. Ya nunggu anak mudanya balik ke rumah dari ngopi.
Oh, sama minta uangnya buat ngopi. Iya benar. Ya gitu, ngasih uang Lah, anaknya. tapi kan ini jadi masalah serius juga kalau misal si anak muda itu sendiri hanya keluar untuk ngopi dan ya hal-hal yang dianggap keren dan dicita-citakan bukannya jadi PNS, tentara, guru atau apa, malah jadi barista. Hampir semua rata-rata. Makanya banyak kan toko-toko kopi di Probolinggo, orang-orang ngopi di Probolinggo. Benar-benar. Sempit bro, inovasi cita-citanya. Masalah baru kan. Iya. Masalahnya kan gini, Nal, setiap budaya itu kan mempunyai pengaruh yang besar ya atas suatu lingkup masyarakat gitu loh. Iya. Atas kegiatannya, atas gaya hidupnya gitu. Nah, kebetulan budaya perkopian ini ya yang masuk budaya vintage menurutku ya. Vintage, retro itu berkolaborasi lah, dikawin silangkan dengan budaya-budaya yang lainnya tadi itu. Termasuk kekagetan sosial atas pandemi ini. Akhirnya anak muda itu mau tidak mau ya terjerumus ke situ nah. Terjerumus ke budaya ini. Padahal yang memang tujuannya hanya untuk mengatasi pertemuan meeting dadakan waktu kuliah, untuk mengatasi hal-hal yang kiranya tidak bisa bertemu waktu di kampusnya kan ya. Sekarang malah jadi hanya iseng-iseng, guys. Iya benar. Ya akhirnya inovasinya buntu, akhirnya banyak muda-mudi yang pengen cuman ya wis lah ngapain aku sekolah. Wong buka toko kopi jadi kaya. Lah, ini wong buka toko kopi jadi keren. Wong nongkrong di tempat ngopi udah keren. Apalagi memiliki tokonya ya. Iya. Wah, ini lebih kayak mengejar gengsi-gengsian biaja kayak gitu ya, astagfirullah. Enggak akhirnya masalah-masalah yang kita kan dulu bahas-bahas soal pendidikan susah, jadi kita jadi otak kita tuh jadi nggak berkembang gitu. Akhirnya ditutup sama budaya kopi ini, yang bikin otak kita juga nggak berkembang. Tapi nggak semuanya ya, kita nggak mengeneralisasi. Kalau kalian mau ngejudge ini nggak general, tapi kebanyakan seperti itu. Yes, kebanyakan kayak gitu. Dan juga bagaimana ya nasib para tukang sate, pentol, cilot yang pangsa pasarnya adalah anak-anak muda, anak-anak kecil yang sekarang kok malah lebih milih ngopi terus main game FF lagi, astagfirullahalazim ya kan. Iya, otomatis merosot lah mereka. Kita lihat aja UMKM di Probolinggo pada turun ya kan. Ya gara-gara digantikan dengan perkopian ini digantikan dengan perkopian ini. Dengan ketidakmerataannya profesi seperti ini bisa menjadi suatu tanda-tanda kiamat bro. Tanda-tanda kiamat goblok. Nah, iyalah bisa jadi begitu. Coba pikirkan, bayangin kalau semua orang di dunia ini ngopi terus dan semua tanaman diganti kopi karena tren viral dan tidak ada padi yang bisa aku makan. Aku belum memiliki pacar. Gak apa-apa, nanti manusia diganti jadi luwak aja. Iya. Iya itu sih. Ya akhirnya karena inovasi mungkin ya nanti jadi terbelenggu, jadi banyak lah kemunduran, bukan kemajuan yang kamu sebutkan di awal tadi, malah banyak kemunduran yang akan terjadi. Iya, astagfirullah. Memang pergeseran budaya, tren seperti ini ya, aku juga tidak sepertinya menarik kembali kata-kataku ya kalau bahwa Probolinggo maju ya karena ada coffee shop yang banyak kayak gini. Ya karena juga bingung juga ternyata kalau dipikir-pikir. Ya makanya lah sebenarnya kita sebagai anak muda oke lah, emang kondisi menuntut kita untuk hidup di lingkungan yang seperti ini ya, tapi setidaknya kegiatan-kegiatan budaya-budaya baru, kultur baru kita jadikan media untuk berkarya lebih bukan untuk jadi acuan hidup yang malah karena kan cuman terlarut dalam sebuah tren yang mengatur acuan hidupnya gitu. Jadi karya misal orang-orang kalau mau berkarya ngopi dulu lah, dia masih terlalu dalam tren ngopinya dan malah bahkan yang dipikirkan adalah untuk bikin kafe lagi terus-terusan. Dan ya apa yang kiranya misal mau gambar tapi lukis seni rupanya taruh di kafe dengan tujuan menghias kafe gitu. Ya inovasi sempit
Jadi kalau begitu apa yang harus kita lakukan sekarang? Nggak tahu, terserah mereka.